warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan kalian belajar di rumah dan ditemani oleh orang tua kalian. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, materi hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Sebelumnya, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Melalui video pembelajaran interaktif ini, diharapkan siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Dengan bercerita, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan berdiskusi, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Yuk kita simak bersama materinya. Anak-anak, sebelumnya mari kita mengingat kembali materi subtema 3 pada pembelajaran 4. Anak-anak masih ingat kan dengan teks bacaan tentang tugas dan peran masing-masing anggota keluarga di rumah? Tentu kalian masih ingat bahwa setiap anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai apa ya di rumah? Kalian pintar sekali. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sedangkan ibu berperan sebagai apa ya di rumah? Bagus. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Sedangkan anak berperan sebagai apa di dalam keluarga? Kalian pintar. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, walaupun ayah, ibu, dan anak memiliki peran masing-masing, tetapi mereka tetap saling menyayangi, saling melengkapi, dan saling bekerja sama. Sehingga di dalam keluarga tercipta kehidupan yang harmonis dan bahagia. Nah, pada materi sebelumnya, Siti sebagai salah satu dari anggota keluarga mendapat tugas di rumahnya untuk menyiram tanaman setiap sore hari. Selanjutnya, Siti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang cara merawat tanaman yang baik. Kebetulan, Siti juga ada tugas dari ibu guru untuk melakukan kegiatan wawancara. Siti berinisiatif untuk mengunjungi penjual tanaman di dekat sekolah sebagai narasumbernya. Nah, pada suatu hari, Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk, kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Namun, sebelum kita membantu Siti membuat pertanyaan, terlebih dahulu kita ingat kembali materi tentang cara membuat pertanyaan atau membuat kalimat tanya. Kalian tentu masih ingat ya, bagaimana cara membuat pertanyaan? Bagus sekali, yaitu dengan menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalian pintar semua. Nah, kata tanya yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya yaitu kata tanya apa, kata
kata tanya siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa. Apakah kalian sudah mengetahui kegunaan masing-masing dari kata tanya tersebut? Mari kita simak selanjutnya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, sifat, atau benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, perbuatan, atau untuk menanyakan kabar. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, atau satuan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Bagaimana? Kalian sudah semakin paham kan? Nah, selanjutnya yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Inilah pertanyaan yang sudah ditulis Siti dan Edo yang dibantu oleh kalian semua ya. Pertanyaan yang pertama. Mengapa Pak Didi memilih bekerja sebagai penjual tanaman? Di sini Siti menggunakan kata tanya mengapa. Pertanyaan yang kedua, jenis tanaman apa saja yang Pak Didi jual? Nah, pada pertanyaan yang kedua, Siti menggunakan kata tanya apa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara merawat tanaman yang baik ya Pak? Nah, pada pertanyaan yang ketiga, Siti menggunakan kata tanya bagaimana. Pertanyaan yang keempat, siapa saja yang berperan membantu Bapak dalam usaha menjual tanaman? Nah, di sini Siti menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaan yang kelima, sejak kapan Bapak mulai usaha sebagai penjual tanaman? Nah, pada pertanyaan yang kelima, Siti menggunakan kata tanya kapan. Nah, itulah contoh pertanyaan yang dibuat oleh Siti untuk mencari informasi dari Pak Didi. Pak Didi yang berprofesi sebagai penjual tanaman. Siti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang tanaman atau tumbuhan, dari cara merawatnya sampai manfaatnya. Nah, sekarang anak-anak dapat menulis pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber di buku tulis kalian masing-masing ya. Setelah anak-anak membantu Siti menulis kalimat pertanyaan, sekarang yang harus kalian lakukan yaitu mewawancarai penjual tanaman yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan pertanyaan yang sudah kalian tulis tadi. Bagaimana? Kalian bisa kan? Nah, untuk kegiatan wawancara ini, kalian dapat melakukannya di rumah dengan bermain peran bersama orang tua atau saudara. Dan hasil dari kegiatan wawancara ini kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian sebagai bukti kalian telah melaksanakan kegiatan wawancara di rumah. Nah, setelah anak-anak melakukan wawancara, selanjutnya kalian dapat menceritakan hasil wawancaranya di depan orang tua atau saudara kalian. Bagaimana? Bisa kan? Kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak yang hebat. Nah, di bawah ini adalah contoh hasil wawancara yang dibuat Siti dan Edo. Contohnya seperti ini. Kegiatan wawancara Siti dan Edo berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Siti dan Edo mendapatkan pengalaman baru, yaitu betapa pentingnya merawat tanaman. Dan ternyata dengan menanam dan merawat tanaman itu dapat menciptakan udara di lingkungan sekitar kita menjadi lebih bersih dan sehat. Perasaan Siti dan Edo saat melakukan kegiatan wawancara sangat senang karena mereka mendapat pengalaman yang sangat berharga.
betapa pentingnya memiliki hobi merawat tanaman. Bahkan dengan merawat tanaman yang baik bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Setelah anak-anak menceritakan pengalaman hasil wawancaranya, selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang peran dari masing-masing anggota keluarga. Anak-anak dapat melihat di buku siswa pada halaman 142. Dengan mengamati daftar tugas yang ada pada buku siswa, anak-anak bisa mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Lihat, ada apa saja di situ? Ya, belajar. Belajar kira-kira tugasnya siapa ya? Oke, langsung dikelompokkan pada tabel yang tersedia. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman itu tugasnya siapa? Ayah, ibu, atau anak ya? Nah, langsung kalian kelompokkan pada tabel yang tersedia. Kemudian mencari nafkah. Mencari nafkah tugasnya? Oke. Merawat tanaman. Merawat tanaman tugasnya siapa ya? Baik. Kemudian menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu tugasnya dari siapa? Bagus, kalian kelompokkan pada kolom yang tersedia. Mencintai anak. Ya, mencintai anak tugasnya. Oke, bagus. Kemudian melindungi keluarga. Langsung dikelompokkan. Merapikan mainan. Menyiapkan makanan tugasnya siapa? Merapikan tempat tidur. Membersihkan kamar. Dan menyiapkan tas sekolah tugasnya siapa ya? Bagus. Nah, ini dia tugas-tugas yang sudah kalian kelompokkan. Kalian cerdas dan pinter-pinter semua. Anak-anak, walaupun dari semua anggota keluarga mempunyai peran dan tugasnya masing-masing, akan tetapi mereka harus saling bekerja sama dan saling membantu. Nah, hal ini mencerminkan sikap yang sesuai dengan wujud dari pengamalan sila Pancasila. Nah, setelah kalian mengelompokkan tugas-tugas serta peran dari masing-masing anggota keluarga, selanjutnya coba kalian amati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Kemudian, pungutlah benda-benda yang merupakan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, seperti ranting, daun, buah, atau tumbuhan lain seperti rumput, untuk membantu kalian mempelajari penjumlahan bilangan cacah. Nah, contohnya seperti ini. Panjang sebuah ranting kayu, tadi kamu sudah memungut ranting kan? Bagus, coba rantingnya dilihat, ayo diukur. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Ayo, kita hitung bersama-sama. Ranting kayu yang pertama panjangnya berapa tadi? 5 cm. Ranting kayu yang kedua panjangnya berapa tadi? 6 cm. Jadi, ada garis bilangan menunjukkan angka berapa ya? Hebat, kalian pintar sekali menunjukkan angka 11. Jadi, kalau kita menjumlah 5 ditambah 6 itu sama dengan 11. Contoh berikutnya. Nah, misalnya ini, Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Wah, kira-kira daun apa ya yang panjangnya sampai 8 cm? Wow, bagus, daun kelapa. Nah, Penny memegang daun yang panjangnya 8 cm juga. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Yuk, kita hitung bersama-sama. Kalian juga menghitung ya. Yuk, panjang daun yang pertama 8 cm. Panjang kita sambungkan panjang dengan panjang daun yang kedua, yaitu 8 cm. Nah, menunjukkan di angka berapa ya pada garis bilangan? Bagus sekali, menunjukkan angka 16. Itu artinya bahwa 8 ditambah 8 sama dengan 16.
pinter. Nah, kalian lanjutkan sendiri ya latihan menjumlahnya supaya kalian semakin pandai dalam menghitung dengan media apa saja yang ada di rumah dengan didampingi orang tua. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran ini, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku siswa tema 2 di halaman 142 sampai halaman 145. Jangan lupa nanti tugas kalian dikirim kepada bapak atau ibu guru kalian ya. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu kalian telah mempelajari tentang apa saja ya? Betul sekali, kalian telah belajar cara membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang tugas-tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalian sudah mempelajari atau cara menggunakan bilangan kaca. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Nah, anak-anak, semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.